Oke. Nah, ini pertama kalau misalnya kita mau bikin batch seperti biasa, kita masuk dulu pakai akun fakulti ya, pakai akun fakulti. Jangan yang akun training. Nah, ini akun fakulti saya, klik berikutnya, masukin password. Nah, kita masuk ke tampilan muka awalnya seperti ini nanti nih. Nah, ini saya muncul ini karena saya tadi udah bikin batch-nya, udah coba bikin batch nih. Ini batch pertama yang tadi saya bikin. Nah, untuk bikin batch, ini bisa diklik di perkuliahan. Nah, nanti di sini ada banyak jenis nih, ada WFNN 100, Orientation Program, ini tuh basic nih. Ini yang dipakai sama anak HIPMI. Kemudian 101 sama 101 itu yang dulu ya sebenarnya. 102 juga yang dulu. Yang terbaru paling update tuh ini dua ini nih, foundational sama advance. Foundational itu untuk KWU dasar, advance itu untuk KWU lanjut. Nah, untuk yang foundational, kita pilih yang foundational ya untuk KWU dasar. Nah, cara buat batch-nya, klik yang buat rombel, klik buat rombel baru, kalau di Inggrisnya create new batch ya. Create new batch. Nah, ini ada beberapa isian yang harus kita isi. Nah, ini tadi saya udah bikin batch pertama itu namanya dasar KWU Mutiara 2, kok 2020, 2021 ya. Belum move on nih. Ini salah nih. Nah, sekarang kita buka di depannya samain aja kali ya Ram ya. Tapi nama ininya, nama dosennya yang beda. Jadi misalnya Rama dasar KWU Rama 1 itu akun 1 maksudnya. Bu, ini kan akunnya satu batch untuk 2 dosen kan Bu ya? Satu batch iya. Untuk 2 dosen. Berarti namanya dosennya langsung digabung, campur atau? Iya, boleh. Sesuai pembagian yang. Iya, sesuai pembagian yang ini ya. Oh, yang tadi belum ini ya, belum dasarnya di ini ya. Nih, aku stop share ya. Aku lihat yang share yang tadi nih. Nah, nih. Ntar Bu, saya screenshot Bu. Saya kirim ke grup ya Bu. Oke. Mbak Muti. Halo, Mbak. Halo. Mbak, maaf aku mau nanya. Itu kalau ya. akun yang bikinin dari PI2B apa kita bikin sendiri sih? Kalau akun dari kita, Mbak. Ini kan kita kan lagi simulasi bikin virtual batch nih, karena yang bisa bikin kan cuma yang kemarin lulus sertifikasi tuh. Nah, nanti kalau untuk yang dosen-dosen pengajar, nanti simulasinya tentang penggunaan LearnWise-nya. Lanjut Bu, udah saya kirim ke grup. Gitu. Oke deh, makasih. Oke. Oke, lanjut ya. Ini stop ya, stop share. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini jumlah mahasiswa tadi saya set 50. Sebenarnya kan nggak nyampe ya, tapi takut kuotanya kurang, saya masukinnya 50. Nah, terus kelas... Belum kelihatan. Nah, udah kelihatan. Udah kelihatan ya. Kelas 50 Bu. Iya, bukan 60 Bu. Atau 70? 70. Oh iya, karena 30 ya. Benar, 2 kelas ya, benar. Iya. Oke, ini 70 atau 80 aja, deh. Bu. Iya. Biar aman 80 Sisain ya. 80. Tanggal mulai kita Maret tanggal 18. 18 Maret ya? Ya, kita mulai tanggal 18 Maret. Karena 11 Maret libur tuh, tanggal merah. Nah, ruang kelasnya disesuaikan ya. Di SIAKAD, tadi sih saya ngelihat di SIAKAD nih. SIAKAD saya itu dasar KWU kelasnya F18. Nah, jadi di sini saya masukinnya F18. Gitu, tapi di sini bebas lah. Bebas aja kali Bu. Bebas, misalnya AB gitulah ya. Ini sih nggak harus sih. Terus ruang kegiatannya juga opsional online gitu aja lah, karena kita online kan. Nah, ini tanggal berakhirnya saya set di Juli. Kita kan UAS itu kan tanggal... Bu, itu Juli 2022 itu Bu. Hah?
Oh iya, saya salah. Juli 2021 maksudnya. Kok nggak bisa sih diklik. Ini 2021 ya, Juli 2021 di tanggal 8 tambah 7, 15 kita UAS. Nah, inilah mundur satu lah ya buat spare di tanggal 22 nih kita set berakhirnya. Ya. Oke. 18 Maret sampai 22 Juli. 22 Juli. Oke, kalau udah baru buat create. Nah, kode ini harus difoto nih buat nanti ini kodenya nanti di-share. Di-share, ditulis di yang Excel tadi tuh. Oh iya, iya. Kodenya beda-beda nanti antara kelas. Kan saya kan buka 2 kelas nih, kelas 1 sama kelas 2 aja beda. Iya. Kodenya. Nah, ini nanti kita share nih. Nanti kalau udah Pak Abi sama Mas Rama kalau udah buat ini ya japri-japri ya kodenya. Biar bisa di-share ke semuanya. Nah, seperti itu. Ini kalau ini sih opsional aja nih. Rincian mahasiswa, rencana juga opsional. Nah, tapi kalau rencana ini bisa dipilih sih sebenarnya. Cuma nanti ini bisa mundur juga. Ini hanya lesson plan aja sebenarnya. Nanti bisa ditulis sesuai RPS. Gitu. Nah, RPS-nya mungkin perlu di-share RPS. Atau sebelum ke RPS ini dulu deh. Batch-nya dulu nih. Nah, kalau udah buat batch, nanti batch kita muncul di dashboard. Di dashboard kita klik dashboard. Nah, ini ada 2 nih, saya udah buat nih. Dasar KWU Mutiara 1 2020. Ini salah ya tadi ya. Ini saya edit deh. Sama dasar KWU Mutiara 2 2021. Ini tadi harusnya dua nama dosen ya. Nanti saya edit nih. Ya. Kalau mau edit itu caranya edit. Kayaknya kalau mau edit agak ribet, jadi mending dari awal namanya double aja ya. Ya Bu, siap. Dari awal didobelin ya. Tadi karena saya udah nyoba sebelumnya, jadi namanya cuma nama saya. Jadi nanti namanya sesuai sama ini yang tadi. Nih tabel ini. Nih, jadi nanti nih Mbak Refra, Mbak pakai akun yang kedua. Jadi nanti akun aku yang kedua namanya dasar KWU Refra Ulfa gitu namanya. Oke. Tapi berarti tadi masuknya di mana Mbak? Aku ketinggalan nih. Nah, masuknya kita coba. Iya. Kak, ini untuk yang virtual batch udah clear semua ya? Virtual batch sampai situ doang Bu. Cuma sampai situ aja. Kalau udah selesai, udah nanti kan muncul nih. Mana tadi? Kelihatan nggak layarnya? Layar ini layar yang akun virtual. Belum, masih slide akun virtual Mbak. Oke, ntar ganti dulu. Nah, kalau udah virtualnya ini untuk yang punya akun ya. Untuk yang virtualnya udah jadi, kelas virtualnya udah jadi, nanti di sini ada 2 batch nih ya yang udah kita buat. Nah, cara mulai kelasnya nanti gini caranya. Nih, mulai. Nah, nanti kebuka tuh semuanya.
mulai dari lesson 1 sampai lesson 9. Ini persis sama seperti waktu pas kemarin kita workshop. Nah, di Muti, sini maaf, ini ya, yang materinya di-share pernah, ini nggak sih Mas Rama? Yang aku ngopi dari Mas Rama itu. Iya, kurang lebih sama. kurang lebih sama, tapi ada sedikit berbeda. Nanti di-share ulang, Mbak, Oh, modulnya. oke. Ada beberapa pembaharuan Oke. yang sekarang. Nah, untuk yang punya ini dulu ya, yang punya akun ya. Nanti yang punya akun nih, di sini setiap kita selesai batch, misalnya nih, kita hari ini kuliah minggu 1, kuliah tentang, ini kan udah dibuat ya, misalnya lesson 1 tentang self discovery, misalnya 18 Maret. Nah, nanti kalau udah selesai, di sini harus klik tandai selesai. Tujuannya supaya kuisnya bisa kebuka. Kalau di sini kita nggak nandain, kuisnya nggak kebuka soalnya. Nanti si mahasiswa nggak bisa buka kuis. Ini buat yang punya akun ya. Kemudian untuk lanjut lagi ke dashboard tadi. Nah, ini jadi nanti kalau udah selesai setiap pertemuan, nanti di sini muncul nih bab selesainya 1, 2, 3 gitu. Nanti ini langsung berkurang. Kemudian PV milestone itu PV itu practice venture. Jadi activity-activity yang nanti mahasiswa kerjain tuh di sini juga nanti akan nambah kalau mahasiswanya udah input tugasnya. Jadi ini sebenarnya indikator aja sih ini yang ini. Nah, si mahasiswa kalau misalnya satu akun berarti kan 2 dosen ya. Kecuali yang Pak Abi itu, yang akun 2 itu hanya Pak Edo aja. Berarti itu kurang lebih 35 mahasiswa aja yang Pak Edo. Tapi rata-rata semuanya ada sekitar 3334 kan ya. 70-an lah ya rata-rata. Pesertanya nanti di sini pasti akan nambah nih. Tiap satu akun ada 70 mahasiswa. Nah, nanti satu akun itu nanti yang pakai berdua. Kita sendiri sama dosen yang lain yang nggak punya akun gitu. Nah, ini untuk yang pemegang akun ya. Clear ya sampai sini ya. Ini batch 1, ini batch 2. Oke, sekarang kita coba masuk dari awal ya untuk yang mulai yang dosen nih. Ini saya exit dulu keluar. Nah, untuk ini sekarang simulasi penggunaan LearnWise bagi dosen-dosen yang tidak memiliki akun sendiri, tapi menggunakan akun Pak Abi, Mas Rama, atau akun saya. Nanti kan dikasih ya, nanti email sama password masuk ke sininya. Nanti dikasih. Nah, kemudian ini kita coba simulasi nih. Nah, ini saya masukin sandinya. Masuk. Nah, mulai masuknya nanti akan awalnya seperti ini nih Mbak Refra. Jadi setelah kita masukin username sama password yang nanti akan dikasih nih sama semua Bapak Ibu dosen tergantung dia nyantol di akunnya siapa gitu. Mbak Refra kebetulan akunnya bareng sama aku nih Mbak. Jadi username sama passwordnya yang tadi tuh. Oke Mbak, bentar, Nah, dulu, lanjut. Oke, ini langsung ini aja ya kalau misalnya ini langsung nanya aja nggak apa-apa. Nah, tampilan pertama nanti begini. Ini nih nanti yang nomor 2 nih akan saya edit jadi dasar KWU Refra siapa tadi Mbak Refra tuh sama Mbak Ulfah. Refra Ulfah 2021. Nah, nanti Mbak Refra sama Mbak Ulfah setiap ngajar loginnya ke login yang ini. Dasar KWU Refra Ulfah 2021. Karena yang akun yang nomor 1 itu untuk saya sama Pak Soleh. Itu. Jadi nanti misalnya nih ya Mbak Refra masuk nih. Ini misalnya aku sebagai Mbak Refra nih.
Masuk. Nah, pas masuk nanti akan tampilannya seperti ini. Nih ada self discovery, opportunity, ini persis sama waktu pas kemarin kita TOT. Mulai dari lesson 1 sampai support dan example bank itu sama semua. Jadi nanti setiap perkuliahan kan 30 menit awal, nanti kita kemarin kan kesepakatannya tiap dosen nanti bergilir ya. Misalnya minggu pertama yang kebagian jadi pembicara Mbak Refra misalnya. Minggu kedua saya, minggu ketiga Pak Abi, minggu keempat Mas Rama. Nah, nanti di 30 menit awal kan mahasiswanya kan ini ya, disarankan nanti kita woro-woro harus lihat dulu sebelumnya karena harus ada yang kemarin tuh yang tiba-tiba muncul. Nah, karena kalau mereka nggak klik dan nggak jawab itu, mereka nggak dianggap hadir nanti di kelas KWU. Gitu. Karena semua ini karena by system ya. Jadi dia pelaporannya seperti itu. Nah, kemudian tadi kan pas pertama kita ngeklik, ada muncul ini ya. Ada muncul tadi mau kelas preparation atau mode mengajar ya. Mode mengajar atau mode persiapan. Nah, kalau misalnya kita saat mode mengajar nanti di hari Kamis, itu kita kliknya yang mode mengajar. Kenapa? Supaya nanti terrecord di sistem. Tapi kalau kita hanya siap-siap sebelumnya, kita mau baca-baca dulu nih sebelum real kelasnya, itu pilih yang mode persiapan. Supaya modenya sebelah mana? Sorry, yang sebelah mana? Modenya itu tadi di awal nih, pas kita ngeklik, kita ulang dulu dah ya. Sorry tadi soalnya koneksi di kampus black ete. Iya, nggak apa-apa, santai. Nah, ini kan tadi kan ini ya. Nih misalnya nih yang ini nih, batch-nya nih. Nah, ini kan masuk tadi langsung masukin user sama ini kan keluar ini. Keluarnya terus, yang tadi, yang sebelumnya nih, yang ini. Ya, tadi ada bunder-bunder itu ya. Ada 2 batch nih. Nanti misalnya Mbak Rida tuh sama siapa sih? Sama Pak Abi. Sama Pak Abi. Nah, misalnya Mbak Rida yang Pak Abi 1 nih, kliknya. Nah, misalnya kliknya yang Pak Abi 1. Terus masuk ke sini kan nih. Oke. Nanti pas ngeklik ada, karena tadi kita udah klik ya. Jadi udah otomatis. Pas ngeklik ini nanti secara otomatis ada pertanyaan, mode ajar atau mode persiapan. Oke, ya siap. Ini kalau misalnya mau itu harus keluar dulu nih kita. Pokoknya setiap ada pilihan nanti tergantung nih, kalau misalnya kita pas hari Kamis berarti kliknya yang mode mengajar. Tapi kalau pas kita sebelumnya mau lihat-lihat doang, ambil yang mode persiapan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah semua semua lessonnya. Kita ambil satu contoh. Di sini ada tulisan core, ada tulisan flex. Tapi ini sebenarnya sudah disesuaikan ya sama RPS. Nanti RPS juga akan diberikan bersama dengan modul. Jadi nanti kita cuma tinggal ngikutin aja. Hari pertama misalnya minggu pertama itu temanya itu tentang self discovery. Dari session 1 sampai session 5 misalnya. Ya udah, berarti ini nanti kita buka semua. Nah, ini ada 2 jenis. Ada yang berupa video kayak gini nih, ada yang berupa activity. Kalau video bisa kita langsung ini ya, klik videonya, nanti dia akan langsung muncul. Nah, sayangnya untuk yang update ini nggak ada yang bahasa Indonesia ya. Biasanya ada yang bahasa Indonesia kalau yang di sebelumnya nih. Hi there and welcome. We are back with the basic program in automation. Biasanya di sini ada CC, tapi ini nggak ada. Tapi nggak apa-apa nanti karena kan akan dijelaskan ya sama kita. Jadi nanti saat di hari Kamis mau pas sebelum kuliah kan nanti akan dijelasin nih self discovery itu maksudnya apa sih gitu. Nah, kemudian kalau udah nyetel video kan ada activity ya. Jadi ini urutannya ikutin aja nih. Finding your flow, terus habis video ntar dia secara otomatis akan ke sini nih. Student handout, find your flow, finding your flow. Nah, biasanya mekanismenya video disetel dulu semua di 30. Habis itu kan nanti masuk break room. Nah,
pas di break room. Nah, inilah yang dikerjakan sama si mahasiswa. Ini nanti dikerjakan sama mereka. Jadi nanti ngerjainnya bisa di PPT boleh, atau di sini nanti kita jadiin Word supaya anak-anak bisa langsung edit. Jadi ini pertama tentang flow. Ini tapi patokan waktunya nggak melalui ini ya. Patokan waktunya melalui berdasarkan 100 menit di 2 SKS itu aja. Jadi kalau misalnya udah kepake 30 menit pas di awal, berarti saya tinggal 70 menit gitu aja. Bu Muti, ini kita bisa bikin rombel lebih dari 2 nggak, Bu? Kenapa? Bisa bikin rombel lebih dari 2 nggak? Atau cuma 2 doang? Kalau sebenarnya bisa, tapi nanti kita pasti kena protes karena kan ini kan semua activity kita kan masuknya langsung ke sana ya, server pusat. Biasanya nanti ditanyain, kita ditelepon nanti biasanya. Oh gitu. Kemarin sih aku udah confirm soalnya ke Watuan Indonesianya. Bisa nggak kalau lebih dari 2? Bisa deh, karena kita kan yang cuma 3 ya yang punya akun. Nggak bisa Bu, harusnya malah cuma 1 katanya gitu ya. Oh, tapi kalau 2 boleh ya ini? Kalau 2 boleh. Udah confirm nih 2 ini. Oke. Gitu. Berarti ada kelasnya gabungan ya? Iya, ada kelas. Jadi 1 akun dipakai 2 dosen. Iya, betul. Oke. 1 akun dipakai 2 dosen. Nah, ini semuanya ada di sini. Nah, begitu selesai nih, misalnya selesai nih, udah selesai lesson 1 minggu 1. Nah, nanti ada di minggu pertama ini ada entry style. Entry style ini yang kemarin ya, yang dijelasin M1 sampai M5. Nah, nanti di minggu pertama itu mahasiswa udah langsung dibagi tim berdasarkan M1 sampai M5. Tapi berdasarkan kelas ya, berdasarkan kelasnya Bapak Ibu. Jadi nanti baginya nggak seluruh, tapi berdasarkan 1 kelas. Nah, di break room itu nanti Bapak Ibu yang pegang kendali untuk entry style ini. Nanti Bapak Ibu cara bagi kelasnya dicampur. Jadi 1 tim itu paling tidak harus ada M1, M2, M3. Atau kalaupun ada yang sama, setidaknya jangan M1 semua gitu. Itu supaya tujuannya sih sebenarnya untuk pemerataan skill ya, karena masing-masing tipe itu kan ada kelebihan dan kelebihannya masing-masing lah. Jadi supaya saling melengkapi timnya. Nah, nanti di minggu pertama itu kayaknya akan lebih banyak tentang Learnwise dan tim ya. Nah, di tim itu nanti langsung dipandu nih Bapak Ibu untuk practice venture. Misalnya kan timnya kan 3 sampai 4 ya. Kemarin sudah diputuskan 3 sampai 4. Misalnya kelas saya tuh ada 33 orang. Bagi 3 berarti ada 11 tim, 10 sampai 11 lah. Kalau misalnya bisa 10. Jadi nggak terlalu banyak nanti timnya. Kalau misalnya 10 kan berarti ada yang 4 ya rata-rata. Nah, berarti ada 10 tim, nanti dari 10 itu dipilih 1 CEO-nya, leadernya. Nah, mekanismenya terserah apakah mau Bapak Ibu yang memilih atau si mahasiswa yang memilih, itu bebas. Nah, nanti si leadernya yang akan masukin ke practice venture. Dia harus menginput nama timnya di practice venture. Jadi nanti mereka juga disuruh diskusi, ayo dong nama timnya apa nih? Gitu. Boleh berdasarkan nama misalnya nanti produknya mereka, tapi kan ini kan belum ngomongin produk ya. Boleh berdasarkan misalnya nama, kira-kira nama PT-nya mereka nanti apa gitu. Itu boleh. Jadi nanti mereka akan mendaftarkan di practice venture, CEO-nya doang. CEO-nya nanti mendaftarin di practice venture, ada 10 practice venture nanti jadinya ya. Nah, si anggota nanti harus memilih. Jadi yang anggotanya misalnya yang tim 1 CEO-nya misalnya namanya Andi. Nah, anggotanya yang tim Andi harus masuk ke practice venture-nya Andi. Nah, ini harus lengkap Bapak Ibu. Karena kalau nggak lengkap, misalnya yang masuk ke kelas Bapak Ibu ada 34 mahasiswa. Tapi belum semuanya masuk practice venture. Nah, ini masalah. Nanti kuisnya nggak kebuka.
Jadi kalau misalnya di minggu 1, minggu 2 ada yang belum masuk, itu nanti menghambat semuanya tuh. Makanya ini benar-benar butuh kerjasama tim sih memang, baik dari dosen maupun mahasiswanya, supaya semuanya aware gitu. Jadi kalau yang saya sih sebelumnya kalau ada yang belum masuk, saya japri ke grup ya. Kita memang bikin WA grup. Ini yang ini temennya, tolong dong dikasih tahu supaya dia join practice venture, supaya kuisnya bisa kebuka gitu. Jadi memang benar-benar komunikasi kita harus efektif nih sama mahasiswa. Nah, ini tentang practice venture. Jadi nanti satu virtual akun, jadi satu batch, itu nanti ada sekitar 20-an ya berarti, 20 practice venture, satu batch. Karena kan ada 2 dosen ya, satu akun itu. Jadi ada 20-an practice venture. Nah, nanti di tiap sesi ada kuis. Nah, ini kuisnya tidak tersedia karena tadi kita belum create selesai ya. Jadi syaratnya supaya kuis ini muncul setiap perkuliahan di sesi selesai itu harus klik selesai gitu. Nah, kalau misalnya kita skip itu juga nanti nggak centang hijau gitu. Ini kan karena tadi saya modenya mode ini ya, mode preparation. Jadi dia nggak centang hijau. Tapi kalau udah mode ngajar, setiap kita selesai nyetel satu video, dia pasti akan centang hijau. Gitu. Kalau misalnya belum kebuka semua, kita bisa komplit manual di yang tadi caranya. Yang punya akun sih ini. Tapi sebenarnya Bapak Ibu juga bisa sih, karena kan Bapak Ibu juga sudah masuk ya. Sudah bisa masuk. Jadi cara ngebukanya itu di ini. Pertama di dashboard ya. Kalau misalnya saya, Pak Abi atau Mas Rama lupa gitu misalnya, nah Bapak Ibu juga bisa nanti di rencana perkuliahan ini diklik aja, misalnya pertemuan satunya sudah selesai, di sini klik tandai sebagai selesai. Secara otomatis nanti kuisnya kebuka. Gitu. Mana tadi? Nah, kemudian selain kuis, ini ada juga activity yang harus dikerjain sama si mahasiswa. Nih, activity nanti mereka harus input di ini, PV milestone namanya. Practice venture milestone. Karena lagi-lagi karena tadi belum kita play ya, ini belum ada penugasannya. Tapi kalau misalnya sudah di play dan sudah kita create selesai, nanti di sini muncul nih milestone yang harus anak-anak input. Jadi tugas-tugasnya di sini nanti semua muncul sesuai yang ini, sesuai yang awal. Nah nanti cara masukinnya nanti mungkin ada simulasi sebagai siswa ya, karena ini saya akunnya akun dosen. Nanti kita akan simulasi sebagai siswa pakai akunnya Mas Rama ataupun Pak Abi yang kemarin bekas TOT. Nah nanti semua kegiatan mahasiswa, siapa aja yang sudah akses, siapa aja yang sudah input nilai, ini semua nanti ada di data pelaporan ini. Bentuknya dia Excel yang bisa di-download. Jadi misalnya pertemuan 1 tentang customer discovery, kan ada beberapa sesi ya. Sesi 1 yang udah akses ini, sesi 2 yang udah akses ini. Kalau misalnya si mahasiswa ada yang belum akses, nanti warnanya merah. Tapi kalau mahasiswa itu sudah akses, nanti warnanya hijau. Gitu. Mungkin nanti ini akan terlihat kalau kita sudah kuliah ya. Nah, paling itu aja sih kalau dari sisi kita ya, dari sisi dosen. Nah, tapi yang harus diperhatikan juga cara kita nilai nih. PV milestone ini nanti ada juga cara penilaiannya. Jadi nanti nilainya itu ada list mirip-mirip kayak SCE sih sebenarnya. Ada list tugas mahasiswa yang sudah diinput, nanti kita bisa
nilai di situ. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita beralih ke akunnya si siswa. Cukup, Bu. Cukup Lanjut ya. dulu Mbak, lanjut. Oke. Nanti Siap. kalau bingung tanya. Berarti kalau sudah selesai untuk yang dosen, ini saya stop share. Mas Rama minta tolong ya Mas ya, itu share screen yang kemarin sebagai student. Oh ya, boleh bentar. Nah, untuk yang sebagai student, nanti pertama kali student daftar ke LearnWise, nanti kita harus infokan, mereka harus masuk ke ini, lms.learnwise.wfglobal.org. Nah, ini coba saya keluar dulu. Terus nanti pas pertama kali mereka masuk, itu nanti ada tulisan, mereka kan harus masukin email ya. Mereka masukin email. Ini kelihatan ya, Bu? Kelihatan nggak, Bu? Nah, kelihatan. Ini ya? Nah, ini tampilan awal ya. Tampilan awal si mahasiswa nih. Nah, mahasiswa nanti kan ini kan kalau Mas Rama kan udah terdaftar ya. Nah, kalau mereka belum terdaftar, ini nanti mereka harus masukin email. Terus nanti ada kode institut. Ada kode institutnya. Nah, itu tuh kode email sama kode institut. Kemudian nanti akan ada notif ke emailnya mereka yang dimasukin ke sini nih. Terus masukin passwordnya. Begitu next nanti muncul kode institut tuh. Kode institutnya IT itu nanti akan kita share ya ke grup INTI. Ada angkanya. Saya agak lupa. Nanti kita share di grup. Jadi mereka harus masukin kode institut juga memang. Nah, ini adalah tampilan sebagai student ya, sebagai mahasiswa nih. Ini kalau mereka udah terdaftar ya. Ini kalau udah terdaftar. Nah, ini tampilannya mereka nih. Nih, misalnya partisipannya ini kemarin 47 ya. Ini karena bekas TOT ya, Mas Rama ya kemarin ya. Iya, betul. Nah, perbedaannya hanya di ini nih yang course plan ya. Di mereka nggak ada karena mereka nggak bisa setting selesai kan. Kalau di dosen kan ada tadi. Nah, di sisi student ini bentuknya seperti ini. Kalau untuk isian ininya sih sama ya. Untuk isian materinya itu sama persis. Sini ada kuis. Cuma kalau di sini ada kuis yang bisa dikerjakan. Coba diklik ya, Mas. Kuisnya bisa diklik. Nah, ini nih. Contoh kuisnya seperti ini. Nanti mahasiswa diberikan kesempatan secara otomatis 2 kali. Jadi kuis itu harus dikerjakan. Kita sih sebenarnya kalau dari LearnWise dibuka seminggu. Tapi kita woro-woroin si mahasiswa biar ngerjain itu setelah selesai kuliah langsung ngerjain gitu. Supaya nggak lupa juga kan. Kalau saya biasanya kalau yang perkuliahan sebelumnya saya kasih akses sampai jam 9 malam. Tuh. Ini sampai 3 kali Bu ini hadir bisa nih. Tem 3 kali. Bisa 3 kali ya. Oke, berarti sampai 3 kali mahasiswa. Tapi kalau misalkan sebagai student itu dia harus melampaui. Putus suaranya, Mas. Ya, kalau ini kan kalau 3 kali ini kan karena harus melampaui nilai 80. Ya. Nah, kalau student nanti isi kuis itu apa dia harus melampaui 80? Sebenarnya tidak. Tapi itu mempengaruhi nanti nilai tugasnya mereka. Jadi kalau misalnya nilai tugasnya mau bagus, ya diusahakan di atas 80 memang. Supaya nilai tugasnya bagus. Dek, Punten, ini kuisnya berarti nanti kita periksain atau sudah ini? Berarti kita periksain satu-satu kan ya? Enggak. Oh, udah otomatis? Kuis secara otomatis sudah langsung. Karena bentuknya kan PG. multitugalis ya.
Oke, berarti cuman yang kita kerjain tuh yang tugas-tugas itu doang kan, yang mereka ketik itu yang kita periksa. Betul. Oke. Coba lihat contohnya deh, Mas Rama. Coba di back. Contohnya tuh seperti ini nih. Ini contohnya. Nanti di akhir sesi sebenarnya sudah ada ini ya, sudah ada ini apa? Yang mana sih yang benar gitu. Kalau hijau itu berarti benar. Nah, ini sudah secara otomatis ini. Kalau kuis ya. Sebenarnya kuis itu tujuannya supaya mereka benar-benar baca. Itu dipaksa sebenarnya, pemaksaan supaya mereka tuh benar-benar baca materinya. Ada Bu ya? Ada lagi Bu? Oke, back. Coba di back. Nah, view result itu nanti untuk melihat hasilnya ya. Itu untuk kuis. Kemudian untuk practice venture, Mas Rama. Coba practice venture. Practice venture kemarin Mas Rama kan sama Pak Abi ya, kalau nggak salah ya. Ya. Timnya Pak Abi, Pak Edo, sama Pak Ruli ya. Nah, ini contohnya nih kalau isiannya. Jadi ini namanya, ini nanti yang harus diisi sama CEO ya. Nama, ID itu dari sana ya. Deskripsi itu nanti deskripsi produknya mereka mau bikin apa gitu. Ini bisa diedit sebenarnya. Bisa diedit kan ya Mas ya? Bisa nih. Bisa edit. Jadi untuk pertemuan pertama ya udah isi aja dulu namanya, itu nggak masalah. Nah, kemudian ada evaluation rubric, ada juri evaluasi. Nah, ini yang baru nih. Kalau untuk yang pertemuan sebelumnya, yang Learnwise sebelumnya itu nggak ada evaluation rubric sama juri evaluation. Tapi yang pertemuan sekarang karena ini semua dari global Watwaninya ya, itu semuanya digabung di semua negara. Ini jadi nanti ada kayak semacam juri evaluation. Jadi siapa tahu nanti si mahasiswa ini masuk ke kriteria yang berhak untuk pitching gitu, untuk mewakili Indonesia misalnya. Karena ini kan yang pakai Watwan ini kan banyak ya, banyak negara. Kalau kemarin sih ada yang dari Mesir, bahkan ada yang dari Spanyol. Pokoknya semua negara lah, hampir. Kemudian ini nanti kalau kemarin Bu, saya ini salah satu grup bikin kelompoknya. Nah, nanti di grup yang lain, di rekan-rekan lain dalam satu grup yang sama, dia join ke grup itu. Jadi di sini nanti ada ada ini Bu nih. Iya. Mereka join. Iya, seperti ini memang. Jadi yang masukin ke si practice venture hanya CEO-nya. CEO itulah yang nanti jadi admin. Nah, untuk tugas-tugas yang sifatnya tim, jadi nanti si anggota nggak perlu input tugas. Kalau si CEO-nya udah input tugas, nanti anggotanya secara otomatis masuk semuanya gitu. Ya. Kalau practice venture, skemanya gitu. Grupnya. Ya, itu nama grupnya. Lupa, tapi kemarin bikin grupnya dari mana ya? Dari practice venture ini nih. Nanti dari practice venture, terus nanti jadi mereka kayak create new practice venture gitu. Iya, milih. Jadi CEO-nya bikin dulu nih namanya, nanti si anggotanya tinggal masuk gitu. Jadi nggak semuanya yang bikin, nggak. Tadi kan cuma ada 10 ya. Satu dosen itu cuma 10. Satu dosen 10 grup. Satu virtual account kan satu akun kan berarti ada 20 grup ya. 20 grup. Jadi nanti ada 20 practice venture di sini gitu. Mungkin supaya mudah dosennya juga meriksa, depannya kasih nama dosennya dulu baru nama grupnya ya. Biar nggak ketukar-tukar. Biar nggak ketukar-tukar kan nanti puyeng kalau ketukar-tukar. Kan kita pasti nggak akan apal ya. Nama practice venture-nya si mahasiswa gitu. Nanti kita arahinnya gitu aja. Nama practice venture-nya depannya nama dosennya, baru namanya kalian gitu.
Nah, itu yang practice venture. Yang PV milestone Mas Rama, coba ditampilkan. Nah, ini PV milestone. Nah, ini nih kelihatan ya. Kalau mereka belum masukin tugasnya, ini di sini ada tulisan not submitted. Tapi kalau sudah dimasukkan tugasnya, nanti ada tulisan submitted. Bisa coba diklik Mas, itunya. Yang mana, Bu? Detailnya, view detailnya. Yang ini? Ya, dua-duanya bedanya di mana gitu. Loading nih. Loading. Nah, untuk yang nih, ini yang belum diisi, belum disubmit. Ini Nah, karena di sini sudah ada ended download ya. dulu nih. Nah, sudah ended nih, ada endednya 10 Desember 2020. Karena sudah ended, mereka sudah nggak bisa submit lagi. Tapi nanti sebenarnya kita bisa setting, misalnya ada mahasiswa yang minta excuse gitu. Kita bisa buka dari sisi kita, dari sisi dosen. Nanti endednya bisa kita setting, kita lebihkan. Kalau saya sih biasanya saya buka sampai akhir, saya buka sampai Juli. Gitu. Nah, itu klik here itu untuk ngedownload ininya. Contoh tugasnya Download file yang harus diisi. Yang harus mereka isi. Nah, itu untuk PV milestone. Nah, kemudian untuk yang sudah diisi, coba lihat Mas, view detail yang udah diisi. Nah, ini contoh yang sudah diisi ya. Tapi karena tidak dinilai ya sama si itunya ya, jadi nggak ada tulisan no reviewer comment gitu. Jadi kalau udah diisi nanti di sini ada statusnya nih, status submitted. Oke, next lanjut ke report. Terakhir report. Report itu bagi mahasiswa untuk ngontrol sebenarnya. Jangan-jangan ada yang kelewat nih, saya ada yang belum ngerjain kuis yang mana nih gitu. Nah, ini nih di sini nih. Total kuis itu ada 8 ya. Kan ininya kuis kan ada 8. Total ininya 9, tapi kuisnya hanya ada 8. Jadi yang lesson 9 kalau nggak salah nggak ada kuis ya. Ada. Nah, ini semua reportnya ada di sini. Kalau misalnya assignment-nya mereka belum ngerjain, di sini akan merah. Tapi kalau misalnya dikerjain, di sininya berubah jadi hijau atau orange. Orange ini kalau si mahasiswa udah submit tapi belum dievaluasi sama si dosennya. Udah sih, dari sisi mahasiswa seperti ini. Dari sisi dosen nggak jauh beda, kayak gini juga. Dari sisi dosen kayak gini juga nanti reportnya. Kalau untuk mirip-mirip. Itu sih sekilas mengenai LearnWise. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mengenai skema LearnWise ini. Nanti untuk username terus sama kode kelas itu nanti kita akan share ke grup WA ya. Karena ini nanti kita akan rekap dulu nih akunnya saya, akunnya Pak Abi sama akunnya Mas Rama. Bu Muti ke Bu Muti apa gimana? Iya. Kenapa? Sebentar. Mbak Refra tadi kayaknya mau nanya. Maaf ya. Ini kalau berarti kita tinggal pakai aja kan? Maksudnya kita perlu ada sesuatu yang perlu kita input nggak? Input sih enggak. Enggak kan? RPS-nya juga udah dari situ ya? Iya. RPS semua dari kita semua. Tinggal pakai gitu ya. Oke, makasih ya Bu Muti. Siap. Paling nanti kalau udah mulai kuliah sih, kalau udah mulai kuliah kan nanti si dosennya paling ngintip-ngintip practice venture-nya aja, yang tadi PV milestone-nya itu tuh. Kalau kuis secara otomatis ya, kalau kuis, jadi nggak perlu di ini lagi. Paling nanti kita di akhir nih, pas di akhir sesi, kan nanti semua nilai kita impor tuh. Nanti kan tugasnya ada banyak ya, nanti tinggal kita average aja dari Excel-nya.
Dari Excelnya kita average, dari kuisnya kita average, digabung. Biasanya kalau saya nilai tugas adalah nilai gabungan antara kuis sama PV milestone. Nah, nanti itu nilai tugas. Kalau nilai UTS kan nanti yang hasil ini ya, hasil nanti IT Prototyping Expo yang tanggal 10 Juni. Kemudian hasil UASnya adalah hasil pitchingnya. Nanti di akhir sesi UASnya itu mereka pitching dari mulai awal sampai akhir. Pitchingnya oleh Bapak-Bapak Ibu semua ya, di break room masing-masing. Jadi untuk UAS itu jadi hak prerogatifnya Bapak Ibu, UTS dan UAS. Kalau untuk penilaian semua balik lagi ke dosen masing-masing sih. Nah, untuk pembobotan nilai, ini mungkin harus disepakati juga ya supaya semuanya sama. Kalau saya sih biasanya bobot tugas UTS dan UAS itu sama, 30, 30, 30, presentasi kehadiran 10. Tapi monggo, apakah Bapak Ibu ada saran atau mau seperti apa? Karena supaya mereka itu tertrigger ngikutin rules, ngikutin progres di tiap minggunya gitu. Makanya porsi nilai tugas saya besarin jadi 30%. Nah, mungkin Bapak Ibu ada saran atau bagaimana untuk porsi persentase penilaian ya khususnya? Atau sama-sama setuju porsi itu 30, 30, 30, 10? Gimana Bapak Ibu? Ya. Jangan lupa isi absen, Bapak Ibu. Oh iya, isi absen. Oke, absennya jangan lupa diisi. Nah, mungkin nanti untuk awal-awal pasti kagok ya. Kalau kagok wajar lah, karena kan sesuatu yang baru ya. Tapi nanti kalau kita udah terbiasa udah enak kok. Mungkin awal-awal riweuh, apalagi mahasiswa nanya banyak nanti nanyanya. Cuma dengan ini sebenarnya dimudahkan nih dosennya. Jadi dosen nggak perlu masuk input-input materi lagi karena semuanya sudah tersedia di situ. Cuma tinggal ngikutin rules sama kita membimbing mereka aja untuk nilai si PV milestone-nya gitu-gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Mungkin sebelum kita tutup. Udah Bu, berarti ntar siang nggak ada Bu ya? Nggak ada. Kita sekarang sudah terakhir. Oke. Terakhir ini adalah menggunakan platform ini. Karena kemarin kan sudah habis ya materi sampai ke marketing. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kesulitan, boleh nanti japri aja di grup. Nanti kita ini bareng-bareng. Nah, mungkin nanti setelah hari ini kali ya, Mas Rama sama Pak Abi ya, untuk yang itunya. Siap, siap. Ini ya Mas ya, aku kirim Excel-nya, nanti Mas Rama data, terus kirim ke grup. Supaya Bapak Ibunya bisa nyoba-nyoba gitu. Oh iya, iya. Buka akunnya. Siap. Saya kirim ke Bu Muti ya? Iya boleh, saya juga boleh. Ini udah jadi nih, dua batch. Sama itunya tadi yang kode yang ya, tadi. Kodenya ada. Saya baru sampai kampus nih Bu, bikin dulu sebentar ya. Ya, nggak apa-apa. Oke Bu, kalau gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada yang lagi pertanyaan, mungkin kita akhiri ya sampai di sini. Nanti mungkin kalau yang kemarin ada yang tidak ikut saat TOT, bisa
lihat nanti recordingnya, nanti akan di-share sama Mas. Ya, nanti di-upload di YouTube. Di grup. Tapi nanti linknya terbatas ya Bapak Ibu, karena ini harusnya dari What1 itu nggak boleh kita TOT. Jadi harusnya itu yang tersertifikasi yang boleh megang akun ini. Jadi hanya Bapak Ibu nih yang dapat link ini. Oke, kalau nggak ada mungkin ditutup aja ya, sama ya. Ya. Oke. Gimana Pak Abi? Kenapa Pak Abi? Ya, Pak Abi ada yang mau disampaikan Pak Abi? Nggak apa-apa Bu. Nanti saya sama Pak Rama aja minta tolong ini. Pulang lagi biar langsung dibikin. Oke. Siap. Oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin ditutup ya. Stop recording.